Halo, selamat pagi anak-anak. Shalom. Damai di hati? Ya, pagi hari ini kita berjumpa dalam ibadah sekolah minggu. Minggu pertama di bulan Maret, tanggal 7 Maret 2021. Kita bersama-sama melaksanakan ibadah sekolah minggu. Walau hanya melalui live streaming ataupun pengeras suara dari rumah gereja, tetapi tidak menutup sukacita dari adik-adik untuk memuji memuliakan nama Tuhan Yesus. Dan kita akan memuji Tuhan Yesus dalam ibadah sekolah minggu pagi ini. Namun sebelumnya kita akan dengarkan teman-teman kita yang berhari ulang tahun yang akan dibacakan oleh Inci Shirley Sapo. Adik-adik yang diberkati Tuhan, baiklah Inci akan membacakan adik-adik sekolah minggu yang berhari ulang tahun di minggu yang berjalan ini. Yang pertama, adik Marsita Quinly Anora Bawoka, tanggal 2 Maret 2021, kolom 3, usia yang ke-6 tahun. Yang berikut, adik Marco Renus Tatuil, tanggal 2 Maret, kolom 5, usia yang ke-7 tahun. Yang berikut, adik Natania Yosefin Maleong, tanggal 2 Maret 2021, kolom 24, usia yang ke-2 tahun. Yang berikut, adik Marsisio Derex Sakaluda dan adik Marvelino Derev Sakaluda, tanggal 3 Maret 2021, kolom 4, usia yang ke-8 tahun. Yang berikut, adik Maria Piagamus, tanggal 6 Maret 2021, kolom 25, usia yang ke-2 tahun. Yang berikut, adik Marcelio Julien Salindeho, tanggal 7 Maret 2021, kolom 10, usia yang ke-5 tahun. Adik-adik, itulah teman-teman yang berhari ulang tahun di minggu yang berjalan ini. Untuk itu kita menyanyi bersama-sama selamat ulang tahun. You
Maka demikianlah adik-adik sudah dengarkan teman-teman kita yang berhari ulang tahun yang sudah dibacakan oleh Enci Serli Sapo. Dan kita akan mulaikan ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Mari Enci undang semua berdiri. Mari kita memuji nama Tuhan sambil gerak-gerakan badan. Sama-sama kita menyanyi. Diundang adik-adik yang ada di rumah maupun di rumah gereja, kita sama-sama menyanyi. Segala benua akan menyembah Yesus. Segala benua, wah berarti ada 5 benua di seluruh dunia ini. Amerika, Australia, Asia, Eropa, dan Afrika. Semuanya akan menyembah Yesus. Sebab Yesuslah Raja segala bangsa. Mari kita memuji Tuhan pujian ini. Yesus Raja segala bangsa. Yesus Raja segala bangsa, segala benua memuji Dia. Asia, Amerika, Australia, Eropa, dan Afrika. Yesus Raja segala bangsa, segala benua memuji Dia. Asia, Amerika, Australia, Eropa, dan Afrika. Semua menyembah Raja segala bangsa. Semua mengaku Yesuslah Tuhan. Kan ku ceritakan sampai ujung dunia. Yesuslah Raja segala bangsa. Yesuslah Raja segala bangsa. Yesuslah Raja segala bangsa.
Dan kita akan berdoa, doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Inci Aprilia Manabung. Adik-adik, kita akan memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami sebagai anak-anak sekolah minggu, sebagai guru-guru sekolah minggu, ketika kami boleh diizinkan Tuhan untuk boleh datang beribadah, memuji dan memuliakan akan kebesaran nama-Mu. Kami akan memulaikan ibadah ini Tuhan, pimpin ibadah kami dari awal hingga boleh berakhir dengan segala baik, sesuai dan seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Inci Masye Makatengkeng, terlebih dahulu kita akan menyanyi dan kita akan berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Adik-adik yang diberkati Tuhan, sebelum kita membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan di pagi hari ini, mari sama-sama kita tunduk kepala, kita berdoa, kita minta hikmat daripada Tuhan agar firman yang akan kita dengar itu boleh kita mengerti dan dapat kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Mari berdoa. Ya Allah Bapa yang baik, bersyukur kami di pagi yang indah ini Tuhan, oleh karena kemurahan-Mu dan kasih-Mu yang Kau nyatakan bagi kami, walaupun masih dalam live streaming, kami masih dapat beribadah kepada Tuhan. Dan saat ini anak-anak-Mu akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, biar Tuhan, Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran mereka, agar firman yang akan disampaikan Tuhan, mereka boleh mengerti dan mereka boleh dapat lakukan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Hamba-Mu saat ini akan berbicara Tuhan, ke dalam tangan-Mu hamba menyerahkan seluruh kehidupan hamba-Mu. Engkau pakai hamba-Mu Tuhan, beri hikmat, biar apa yang hamba katakan bukan kehendak hamba-Mu yang jadi, tetapi hanya kehendak Tuhan yang jadi. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga. Ini kami yang berdoa dan bermohon dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Nah adik-adik, kita akan mendengarkan atau kita akan membaca firman Tuhan di pagi hari ini yang terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu Keluaran pasal 7. Kita akan baca dari ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-25. Sekali lagi pembacaan kita di pagi hari ini, Keluaran pasal 7 ayat 14 sampai dengan yang ke-25. Ya, sekali lagi
Pembacaan kita terdapat dalam Kitab Keluaran pasal 7 ayat 14 sampai ayat 25. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Firaun berkeras hati. Ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi. Pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil, dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan, Allah orang Ibrani, telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu, sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Sebab itu, beginilah firman Tuhan. Dari hal yang berikut akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan. Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini akan kupukul air yang di sungai Nil, dan air itu akan berubah menjadi darah. Dan ikan yang dalam sungai Nil akan mati, sehingga sungai Nil akan berbau busuk, maka orang Mesir akan segan meminum air dari sungai Nil ini. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ambillah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas segala air orang Mesir, ke atas sungai, selokan, kolam, dan ke atas segala kumpulan air yang ada pada mereka, supaya semuanya menjadi darah. Dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir, bahkan dalam wadah kayu dan wadah batu. Demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil, di depan mata Firaun dan pegawai-pegawainya. Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk, dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil, dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Firaun berpaling, lalu masuk ke istananya dan tidak mau memperhatikan hal itu juga. Tetapi semua orang Mesir menggali-gali di sekitar sungai Nil, mencari air untuk diminum, sebab mereka tidak dapat meminum air sungai Nil. Demikianlah genap 7 hari berlalu setelah Tuhan menulahi sungai Nil. Nah, adik-adik, demikianlah pembacaan kita di pagi hari ini. Dengan judul tula pertama, yaitu air menjadi darah.
mengapa Tuhan menimpakan tulah kepada bangsa Mesir. Karena adik-adik, raja dari bangsa Mesir ini atau Raja Firaun ini, dia berkeras hati. Dia tidak mengizinkan bangsa Israel untuk datang beribadah kepada Tuhan. Walaupun Tuhan sudah berbicara melalui DP hamba, yaitu Musa dengan Harun. Tuhan so kasih tahu, so berfirman. Tapi ini Raja Firaun ini, dia tidak mendengarkan. Dia tidak ingin bangsa Israel ini untuk pergi beribadah kepada Tuhan Allah. Dia berkeras hati, dia menolak. Dia menolak, jadi Tuhan menimpakan tulah kepada bangsa Mesir ini, yaitu air menjadi darah, seperti yang sudah kita baca tadi, di mana Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun untuk berbicara kepada Raja Firaun pada waktu pagi. Musa dan Harun ini Tuhan suruh untuk berada di tepi sungai Nil pada pagi-pagi hari. Karena apa adik-adik? Karena ini Raja Firaun ini, dia tanpa lewat itu dari sungai Nil itu, dari tepi sungai Nil itu. Ketika ini Musa dan Harun bertemu dengan Raja Firaun, maka apa yang disampaikan, apa yang difirmankan Tuhan kepada Musa dan Harun untuk dikatakan kepada Raja Firaun, itu pun yang mereka lakukan. Jadi Tuhan tuh udah bilang, kasih tahu Pak Raja Firaun, kalau dia nggak mau dengar, itu tongkat yang ada di tangan Pak Musa, pukul di air, pukul di sungai Nil. Dan apa yang terjadi adik-adik, ketika Musa melakukan itu, dia pukul itu sungai Nil, air sungai Nil yang tadinya jernih, dia berubah menjadi darah. Dia berubah menjadi darah. Dan bukan cuma hanya di sungai Nil terjadi demikian. Itu pun terjadi di seluruh wilayah bangsa Mesir. Jadi ada di kolam, di selokan-selokan, ada di parigi-parigi, bahkan di wadah-wadah pun, di tempat-tempat, di tempayan, dimanapun itu air yang ada di bagian bangsa Mesir itu, dia berubah menjadi darah. Sehingga ikan-ikan yang ada di dalam sungai Nil itu mati semua. Dan apa yang terjadi? Terciumlah bau yang busuk. Ikan mau hidup bagaimana kalau tu air jadi darah? Sedangkan itu manusia, sedangkan itu rakyat dari bangsa Mesir ini, kalau mau mandi pun dorang setengah mati, mau minum pun dorang setengah mati. Karena apa? Karena nggak dapat air bersih. Segala macam upaya yang dorang lakukan, yaitu apa adik-adik? Dorang gale di pinggir-pinggir sumur, gale itu tanah supaya dorang mau cari, siapa tahu ada mau keluar tuh air bersih. Tapi ternyata dorang pe usaha apa adik-adik? Sia-sia semua. Dorangnya tidak dapat tuh air jernih, dorangnya tidak dapat tuh air bersih. Dan itu pun berlangsung selama berapa hari adik-adik? 7 hari itu berlangsung. Itulah adik-adik kemahakuasaan Tuhan yang Tuhan tunjukkan kepada Firaun dan rakyat yang ada. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, Tuhan memakai Musa dan Harun untuk menjadi alat di tengah-tengah perjalanan kehidupan bangsa Mesir dan bangsa Israel.
Musa dan Harun adalah pahlawan Tuhan yang pemberani. Mereka tidak takut menghadapi Raja Firaun ini yang sangat kasar, Raja Firaun yang sangat kejam. Karena apa? Karena mereka itu harus menyadarkan umat Israel, bahkan Raja Firaun dan rakyatnya, bahwa hanya Tuhan Allah yang patut disembah. Hanya Dia yang patut dimuliakan. Dia yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, termasuk kita manusia. Sekalipun Raja Firaun ini menawarkan kekayaan dan hal-hal yang menyenangkan di Mesir, tetapi bangsa Israel dia tetap harus keluar dari Mesir karena dia harus beribadah kepada Tuhan. Itulah yang lebih penting daripada kesenangan dunia yang ditawarkan. Oleh sebab itu, dari cerita kita di pagi hari ini, mari kita juga belajar memberi diri kita untuk mau datang beribadah kepada Tuhan, mencari Tuhan dalam ibadah-ibadah yang selalu ada, baik itu di kolom maupun di sekolah minggu, walaupun masih dalam live streaming, atau di ibadah-ibadah apa saja. Yang penting kita memuji, memuliakan nama Tuhan, kita meninggikan nama Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan segala kuasa di tengah-tengah kehidupan kita semua. Kalau orang sungguh-sungguh mau beribadah mencari Tuhan, maka hidup kita akan diberkati. Kehidupan kita akan diubahkan, iman kita akan semakin kuat di dalam Tuhan, dan dalam kita menjalani kehidupan ini, kita tetap ada di dalam pertolongan kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya di pagi hari ini. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Sementara persembahan dijalankan, kita akan menyanyikan sebuah lagu. Di kaset. Adik dikasih Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji, syukur, dan terima kasih kami naikkan kepadamu ya Allah Bapa di surga, sumber kehidupan kami. Karena merasalah kami Tuhan hingga pada pagi hari ini dalam ibadah anak sekolah minggu Jemaat Nazaret Tuminting, kami merasakan campur tangan Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Hingga ibadah kami di pagi hari ini Tuhan boleh berjalan dengan baik.
Kami juga berterima kasih Tuhan Yesus karena kami masih diberikan kesempatan untuk boleh membaca bahkan mendengarkan cerita firman Tuhan di pagi hari ini. Biarlah ya Tuhan Yesus apa yang sudah kami baca dan kami dengar lewat cerita firman Tuhan, itu akan menjadi bekal untuk pertumbuhan rohani kami sebagai anak-anak di masa ini maupun di masa yang akan datang. Terima kasih juga buat Encik Masya Makatengkeng yang Tuhan sudah pakai di pagi hari ini untuk menjadi saluran berkat bagi kami dalam dia membawakan cerita bagi kami di pagi hari ini. Berkatilah Encik Aceh dalam kehidupannya sebagai alatmu, sebagai pelayanmu, bahkan sebagai ibu dalam keluarganya Tuhan. Engkau berkati dia bersama dengan keluarganya, suami serta anak-anaknya. Dan seluruh yang direncanakan dan diceritakan oleh Encik Masya, biar Tuhan Yesus buat itu berhasil. Demikian pula dengan kami semua Tuhan, yang pagi hari ini masih setia mengikuti ibadah anak sekolah minggu jemaat. Walaupun lewat pengeras suara atau live streaming, kami masih berada di rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan ada kerinduan yang besar di hati kami sebagai anak-anak untuk mau mencari Engkau lewat ibadah anak sekolah minggu jemaat Nazaretum Minting. Ya Tuhan Yesus, berkati kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu dalam masa pertumbuhan kami, dalam masa bersekolah kami, walaupun kami juga masih bersekolah di rumah masing-masing lewat online. Tapi kami percaya ada semangat yang kami mau lakukan dalam kehidupan kami masing-masing. Ya Tuhan Yesus Allah Bapa di surga, perlindungan, kasih sayang Tuhan kiranya menjadi bagian kami sebagai anak-anak. Juga Encik sekolah minggu yang ada di jemaat kami, Jemaat Nazaretum Minting, yang masih setia Tuhan untuk melaksanakan tanggung jawab kami. Biarlah ya Tuhan Yesus Engkau memberkati setiap pribadi kami masing-masing sebagai pelayan anak yang ada. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk mama, papa, oma, opa yang masih setia mengingatkan kami, mempersiapkan kami setiap hari Minggu untuk beribadah, mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Biarlah perlindungan, kasih sayang Tuhan tetap juga menjadi bagian dari orang tua kami masing-masing. Sambil kami bermohon ya Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap usaha dan pekerjaan dari mama, papa kami. Beri mereka kekuatan, kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau masih berikan kepada kami orang tua yang baik. Tuhan Yesus Allah Bapa di surga, dalam ibadah di pagi hari ini, kami sudah memberikan persembahan. Kami bermohon kepadamu Bapa, Engkau berkati, Engkau kuduskan persembahan kami, agar boleh terpakai hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, Engkau berkati terus organisasi anak sekolah minggu Jemaat Nazaretum Minting dari kolom 1 sampai kolom 29. Beri semangat bagi kami sebagai pelayan anak Bapa, untuk kami juga mau mendukung, menopang setiap kegiatan yang ada. Terlebih kami sudah membahasnya lewat rapat pada beberapa hari yang lalu. Kiranya itu dapat kami menindaklanjuti dan melaksanakannya Tuhan, sebagai tanggung jawab kami sebagai pelayan anak dalam keterpanggilan kami kepadamu. Ya Tuhan Yesus, seluruh kehidupan kami di hari ini, besok dan seterusnya, kami menyatakan dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah doa kami ini jauh dari sempurna. Sempurnanya Bapa, kami akan sempurnakan dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik berkati Tuhan kita Yesus Kristus, terlebih khusus bagi adik-adik yang ada di rumah. Ibadah kita di pagi hari ini akan kita tutup. Untuk itu diundang adik-adik semua bangkit berdiri, sama-sama kita menyanyi. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan,
kita masuk di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur di pagi hari ini berkat kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga ibadah kami di pagi hari ini Tuhan dari awal bahkan pun berakhirnya hanya seturut kehendak daripada Tuhan Yesus sendiri. Kami akan berpisah dari tempat ini Tuhan, tapi kami bermohon kuasa-Mu menuntun kami, tibahkan kami Tuhan Yesus di rumah kami masing-masing dengan selamat yang berasal daripada Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami di pagi hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa, bersyukur kepadamu. Haleluya, amin. Adik-adik dipersilakan duduk, ibadah kita telah selesai. Ya adik-adik, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Ibadah sekolah minggu telah berakhir dengan segala baik. Enci percaya apa yang kami atau Enci yang lakukan pagi hari ini bersama dengan adik-adik itu berkenan kepada Tuhan dan Tuhan Yesus berkati. Jangan lupa minggu depan masih ada sekolah minggu dan Enci mengucapkan banyak terima kasih kepada Enci Nona, Enci Eni, Enci Anda, Enci Serli Sapo yang sudah mengambil bagian dalam sekolah minggu pagi hari ini. Dan terutama untuk Enci Aceh Makatengkeng yang sudah membagi berkat lewat firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus akan memberkati Enci Aceh baik dalam pelayanan maupun di dalam keluarga. Tuhan Yesus pasti berkati. Bahkan kepada Kakak Braif yang membantu Komisi Pelayanan Anak dalam merekam sekolah minggu. Diucapkan terima kasih, pasti Tuhan Yesus memberkati kakak di dalam segala tugas pekerjaan bahkan pelayanan. Adik-adik, Enci ingatkan untuk minggu depan masih ada sekolah minggu. Jangan lupa kita tetap memakai protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan. Shalom, damai di hati, dah.